sudah bayar compound di imigrasi Malaysia, tapi masih bisa loh ditolak masuk. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita bisa tahu apakah kita masih di blacklist oleh imigrasi Malaysia? Dan kapan kita bisa masuk kembali ke Malaysia setelah kita membayar compound? Nah, ini yang jarang orang tahu. Halo semuanya, selamat datang di channel Bernama Lukas, tempatnya Anda bisa memperoleh informasi tentang perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting. Apakah setelah Anda bayar compound di imigrasi Malaysia, Anda otomatis bebas dari blacklist? Dan bagaimana cara mengeceknya? Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Kita samakan dulu ya, apa sebenarnya compound itu? Compound adalah denda resmi dari Immigration Malaysia karena kesalahan dari keimigrasian yang kita lakukan. Compound biasa diberikan karena Anda melakukan overstay, melanggar izin tinggal, dan melanggar aturan administratif lainnya. Dengan kata lain, Anda membayar compound adalah untuk menyelesaikan masalah administratif yang terjadi. Tapi seringkali orang salah paham, karena bayar compound itu tidak otomatis Anda langsung bebas blacklist dari Immigration Malaysia. Banyak yang berpikir, sudah bayar, berarti sudah beres dong. Tapi faktanya adalah tidak selalu demikian. Karena yang pertama, data pelanggaran Anda masih tersimpan di Immigration Malaysia. Riwayat tinggal Anda masih ada di sistem Immigration Malaysia. Dan keputusan masuk bukan karena Anda bayar denda, tetapi berada juga di tangan Immigration Malaysia. Jadi kapan dong kita bisa masuk lagi ke Malaysia setelah kita bayar compound? Biasanya Anda bisa masuk lagi atau terhapus dari blacklist di Malaysia karena pelanggaran Anda adalah pelanggaran kategori ringan. Yang pertama hanya overstay sebentar saja dan Anda bisa masuk biasanya setelah itu langsung ya. Tetapi dengan catatan, Anda masih memiliki record atau note di Immigration Malaysia. Sehingga kalau Anda melakukan overstay lagi atau pelanggaran kecil, otomatis Anda akan masuk blacklist lagi. Yang berikutnya untuk kasus yang sedang sampai berat. Misalnya Anda overstay beberapa minggu sampai beberapa bulan di Malaysia, itu termasuk kategori sedang sampai berat. Untuk kasus seperti ini biasanya Anda masih tetap mendapatkan blacklist sementara. Bahkan blacklist ini baru bisa dihapus setelah 1-5 tahun tergantung kebijakan dari Immigration Malaysia dan besarnya pelanggaran yang Anda lakukan. Nah, inilah realita yang sering kita hadapi ketika kita tiba di bandara dan mau masuk ke Malaysia setelah kita bayar compound. Walaupun Anda sudah bayar compound dan tidak punya masalah baru dengan imigrasian, Anda masih bisa tetap ditolak di Imigrasi Malaysia. Mereka tetap akan menilai tujuan Anda datang ke Malaysia, apakah Anda punya tiket untuk kembali dari Malaysia, akomodasi Anda selama di Malaysia, dan juga cross-check dengan riwayat Anda sebelumnya. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengecek apakah kita masih di blacklist atau tidak? Ada beberapa cara bagaimana Anda bisa mengecek apakah Anda masih di blacklist oleh Immigration Malaysia. Cara yang pertama dan yang paling akurat adalah Anda langsung mengecek ke pihak Immigration Malaysia apakah Anda masuk daftar blacklist atau tidak. Yang dibutuhkan adalah nama sesuai paspor, data diri Anda sesuai paspor, tentunya bisa Anda lampirkan kopi paspor Anda, dan juga detail dari kejadian penyebab Anda terkena blacklist. Ini semua bisa Anda lampirkan dan Anda tanyakan kepada pihak Immigration Malaysia. Berikutnya, jika posisi Anda sudah di luar Malaysia atau sudah di Indonesia, maka Anda bisa minta bantuan kepada agen resmi di Malaysia, atau Anda punya kerabat atau teman yang di Malaysia, Anda bisa minta tolong untuk mereka bisa langsung mengecekkan ke pihak Immigration Malaysia. Cara yang berikutnya, Anda bisa apply visa ke kedutaan Malaysia. Walaupun kita sebagai WNI sebenarnya bebas visa untuk turis ya, tapi jika Anda ingin meyakinkan apakah Anda masih masuk blacklist atau Anda sudah lepas dari blacklist, Anda bisa coba apply visa ke kedutaan Malaysia. Kalau Anda lolos dan visa Anda keluar, berarti Anda sudah bersih dari blacklist. Tapi jika visa Anda ditolak, itu berarti Anda masih ada dalam blacklist Immigration Malaysia. Yang berikutnya, janganlah Anda coba-coba langsung ke sana dan terbang masuk ke Malaysia. Karena Anda belum tahu pasti apakah Anda sudah bersih dari blacklist atau tidak. Nanti kalau Anda coba-coba masuk langsung terbang dan Anda ditolak, itu Anda akan semakin sulit untuk lepas dari blacklist yang ada di Immigration Malaysia. Banyak juga mereka yang langsung nekat terbang ke Malaysia, ya mikirnya coba aja dulu ya, siapa tahu bisa masuk. Tapi tentu saja itu resiko Anda ditolak masuk ada ya, bahkan besar kalau Anda tidak tahu kejelasan status Anda di Immigration Malaysia. Yang kedua, Anda bisa rugi waktu dan rugi uang kalau misalnya Anda dipulangkan. Yang ketiga, Anda akan masuk catatan kembali di Immigration Malaysia.
Tips supaya Anda tidak ditolak pada kunjungan Anda berikutnya, setelah Anda bayar compound, bawalah semua dokumen lengkap yang diperlukan. Siapkan alasan masuk yang jelas, dan jangan terlalu cepat kembali setelah Anda membayar compound. Jangan terlalu cepat kembali lagi ke Malaysia. Pertimbangkanlah untuk bisa apply visa terlebih dahulu. Kesimpulannya, bayar compound bukan berarti Anda otomatis bebas dari blacklist. Anda mungkin bisa masuk lagi, tetapi ini tidak dijamin ya. Akan jauh lebih baik jika Anda mengecek status Anda terlebih dahulu sebelum Anda berangkat kembali ke Malaysia, supaya Anda tidak ditolak di imigrasi atau bandara. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.